Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih ya Kang udah ngeluangin waktunya. Ini sih sambil ngobrol santai aja tentang gimana nih PMXI di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung. Mungkin sebelumnya Akang dengan siapa, terus jabatan di PMXI-nya sebagai apa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, nama saya Riki Aditya, di Wakil Ketua 1 PMXI Kabupaten Bandung. Gitu. Oke. Itu kan. Ya. Untuk pertanyaannya udah ada kan? Mungkin untuk pertanyaan pembuka boleh diceritain aja sih Kang, kayak asal mulanya PMX itu kayak gimana? Ya, awal mula PMXI itu dulu namanya Pimpinan Mahasiswa EKTC Indonesia. Dulunya didirikan tanggal 13 Oktober 2015. Dulunya diprakarsai oleh Kang Diki BJ yang hari ini menjabat sebagai Ketua DPD Jawa Barat dan Kang Bena Aji sebagai Ketua KNPI Kota Bandung. Itu sih sebagai kaum intelektualnya EKTC yang tersebar di beberapa kampus yang kita namakan komisariat gitu. Itu teh. Lanjut, ada yang mau nanya lagi yang lain? Lanjutin aja list yang tadi, Put. Oke, terus bentar ya Kang. Mana ya? Oh ini. Nah, terus ngomongin yang tadi ya, ngomongin sejarah. Terus kita boleh tahu nggak kayak siapa sih pendiri pertama PMXI? Kalau pendiri pertamanya PMXI itu Kang Diki BJ, Diki Fauzia Rahman, yang akrab disapa Diki BJ. Terus Itu yang awalnya mendirikan PMXI gitu. Oke, terus kalau misalkan peran yang dimainkan PMXI dalam sejarah organisasi masyarakat itu apa ya, Kang? Halo? Suaranya nggak ada. Mikrofon Put. Iya, mikrofon. Terus ini Kang, kalau untuk peran yang dimainkan PMXI dalam sejarah organisasi masyarakat itu apa ya, Kang? Untuk EKTC, ikut turut serta mendirikan tenda, kemudian berbagi sembako di bulan suci Ramadan. Tahun kemarin kebetulan kita ada kegiatan pembagian sembako ke warga-warga gitu, ke masyarakat di wilayah Soreang Kabupaten Bandung. Itu menjelang H-5 Idul Fitri. Itu perannya yang selama ini terasa di masyarakat gitu. Teman-teman mau nanya lagi? Ada yang mau tanyain teman-teman? Ya. Yang lain? Terus kalau misalkan boleh sok. Aku Put. Boleh. Dari beberapa program yang Akang punya di organisasi Akang, itu setiap tahunnya bakal terlaksana atau mungkin ada yang nggak terlaksana, Kang? Kendalanya pun itu kenapa gitu? Ya,
Untuk program kerja memang ada yang sudah landing, ada yang belum landing gitu. Utamanya yang sudah landing, contohnya di pengurus bidang organisasi, kaderisasi keanggotaan, itu ada yang namanya database anggota yang kemudian sinkron dengan Google Form dan yang nantinya ada scan barcode di KTA itu. Kemudian itu dari segi rekrutmen kami terus berjalan. Kemudian ada program PMITC Road to Campus, Back to Campus. Mungkin nanti kita coba main-main lah ke UNLA. Karena kan di UNLA pun ada organisasi eksternal ya. Organisasi eksternalnya. Nah, itu bisa kita. Supaya apa? Tujuannya bukan rekrutmen, tapi sosialisasi bahwa kita pun ada gitu. Dari ETC pun ada organisasi yang khusus di pelajar dan juga mahasiswa gitu. Kemudian tadi yang hambatannya terkait program kerja ada beberapa yang memang belum terlaksana. Contohnya program di bidang olahraga kita belum bisa melaksanakan event Muay Thai tingkat kabupaten karena kemarin fokus pada momentum pilkada. Jadi untuk supaya supaya momennya kurang pas lah kemarin gitu. Jadi untuk kegiatan program kerja di bidang olahraga khususnya kickboxing dan Muay Thai event di Kabupaten Bandung itu belum bisa terlaksana gitu. Cuman ke depan insya Allah akan kita laksanakan program itu gitu. Oke. Terus Kang, mungkin kan ada organisasi kayak gini tuh mungkin sedikit dipandang kurang baik ya di masyarakat tuh. Nah, terus menurut Akang tuh gimana sih strategi PMXI untuk meningkatkan dukungan dari masyarakat? Ya memang kurang baik, bisa dibilang Iya. kurang baik. Cuman untuk strateginya kita ingin bukan pencitraan, tapi PMXI dalam perjalanannya telah membuktikan kepada masyarakat bahwa image negatif yang disematkan masyarakat pada ETC dalam secara umumnya itu sudah luntur. Bukti konkretnya apa? Bukti konkretnya PMXI selalu terlibat berperan aktif dalam kegiatan sosial. Itu kemudian dalam kegiatan keagamaan, ya alhamdulillah dari pengurus PMXI khususnya di Baleendah pun membuat kajian rutin di setiap hari Jumat malam Sabtu. Gitu. Jadi melibatkan masyarakat di situ gitu. Jadi image negatif ya memang ada, sampai sekarang pun ada disematkan, cuman tidak bisa digeneralisir gitu bahwa sudah betul-betul negatif gitu, karena kita pun berusaha membangun image positif, contoh dengan kegiatan keagamaan dan juga kegiatan sosial begitu. Oke, terus dari program kerja yang tadi udah Akang ceritain, mungkin ada nggak sih program kerja unggulan yang dipegang banget sama PMXI-nya? Program kerja unggulan itu yang pertama dari yang tadi saya ceritakan bahwa itu mah betul-betul tiap ada acara kampus, contohnya ada PMXI Road to Campus, roadshow ke kampus-kampus, itu program yang selama ini dijadikan unggulan. Kemudian di bidang olahraganya tadi yang seperti kami bilang ada event kickboxing dan Muay Thai gitu se-Kabupaten Bandung nanti. Itu sih untuk sementara program unggulan kami gitu. Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyain nggak? Boleh sok tanyain aja ke Akangnya. Mengumpulkan dana ya Kang. Betul. Nah,
kalau kita boleh tahu itu sumber dananya tuh bisa dapat dari mana aja tuh Kak? Ya, untuk sumber dana kami berprinsip bahwa apapun kegiatan yang dilandasi dengan kebaikan, dengan niat baik selalu ada jalannya. Itu kita selalu menggunakan proposal ke instansi. Kalau kita mau ngadain kegiatan sosial, kita selalu ke instansi yang berkaitan dengan sosial, yaitu apa? Dinsos. Kemudian kita pun karena dinaungi oleh KNPI, sedikit lebihnya kita dibantu juga dana-dana oleh KNPI gitu. Dana triwulan oleh KNPI gitu. Karena ada dana khusus OKP, karena PMX itu termasuk salah satu OKP yang sudah diakui oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, wadah dari seluruh OKP yang ada gitu. Begitu teh. Terus ya Kang, Mungkin boleh Kang Nizar duluan aja. enggak, maksudnya mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Oh, mungkin aku punya pertanyaan lagi ya. Pasti kan masyarakat itu banyak mengkritik ya ke organisasi masyarakat tersendirinya. Terus gimana sih caranya PMXI untuk menanggapi kritikan dari masyarakat tersebut? Kritik ya, bagi kami sih kritik merupakan vitamin buat organisasi, karena kalau tidak dikritik kita tidak akan introspeksi gitu. Betul. Dan untuk menanggapi kritikan Betul. ya kami berusaha untuk membuktikan kepada masyarakat, contoh dengan kegiatan-kegiatan tadi, yang kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, sehingga perlahan mungkin masyarakat akan menilai gitu. Kami bukan dalam rangka pencitraan, tapi memang tertantang dan terpacu untuk lebih dekat, untuk lebih tidak ada sekat dengan masyarakat gitu. Oke. Biasa-biasa aja kritik mah. Iya, emang selalu ada ya hujatan-hujatan kayak gitu mah Kang. Iya, selalu. Yang lain mau ditanyain lagi? Ada lagi yang mau ditanyain? Enggak. Nizar nggak ada suaranya Kang Nizar. Nizar suaranya nggak keluar Kang. Kang Afla sama Kang Arvin mau bertanya. Ada yang mau ditanyain ke akangnya tuh. Ayo, mangga. Dengan senang hati kita bisa diajak jadi. Mumpung lagi ada kesempatan buat ngobrol ya Kang. Iya, benar. Nizar nggak ada suaranya. Putus-putus, Flah. Mungkin aku mau nanya satu lagi ya Kang, boleh? Izin ya. Siap, boleh teh. Terus kan pastikan kalau misalkan organisasi itu harus ada penerusnya kan, harus ada yang melanjutkan perjuangan-perjuangan dari sebelumnya. Nah terus gimana sih cara PMX itu untuk mempersiapkan generasi penerus? Ya, pertama kita memaksimalkan potensi pemuda-pemudi yang EPC yang berada di setiap kecamatan, karena dari kabupaten sendiri, dari 31 kecamatan yang ada, anggota kita tersebar luas gitu di setiap kecamatan yang ada. Jadi itu kemudian kita selalu menggunakan pola training leadership bagi regenerasi. Jadi kita pun ada yang namanya rekrutmen dan kaderisasi berjenjang gitu, sehingga regenerasi itu
tidak pernah putus gitu, tidak pernah putus di zaman saya gitu. Itu teh. Terus Kang, kayak sistem kaderisasinya gimana Kang? Apakah ada pelatihan atau seminar-seminar? Sistem kaderisasinya, mohon maaf, bukan maksud kita sombong, karena tanpa kita bagi-bagi formulir, tanpa kita woro-woro membewarakan pun anak-anak khusus SMA ya, anak-anak SMA yang kata Sunda memujeuhna, mereka udah pada tertarik kalau bicara Ya, IPC gitu. betul. Maka dengan kita duduk diam pun nongkrong misalkan di sekolahan, pasti bakal ada yang ikut gitu, yang nanya-nanya, yang kemudian tertarik bergabung. Nah, tapi kita pun tidak ingin memaksimalkan banyaknya kualitas orang gitu. Kita pun tetap memfilter, karena kita ingin kader-kader PMXI itu bukan yang sekedar kaleng-kaleng, bukan sekedar tumpang nyari nama doang, bukan yang sekedar jago-jagoan doang gitu. Kita betul-betul difilter dalam segi kaderisasi pun. Dan kita pun ada yang namanya database gitu, database di Google Form yang itu memuat seluruh data anggota gitu. Yang pada akhirnya database itu kita serahkan ke pihak kepolisian untuk apa? Koordinasi. Bahwa ketika terjadinya contoh ada kejadian yang tidak mengenakan lah, kriminal dan lain sebagainya yang mengatasnamakan organisasi, itu kita bisa cross check. Kepolisian bisa cross check ini betul anggota kami atau bukan gitu teh. Berarti emang udah ada standar sama kriteria tertentu ya Kang buat kalau misalkan buat jadi kader-kadernya. Iya betulnya, selain tadi ada leadershipnya juga gitu, training leadership camp gitu. Oke, teman-teman. Itu tuh di dalamnya ada berapa bidang, Kang? Kalau bidang ada bidang olahraga, bidang hankam, kemudian ada bidang organisasi, kaderisasi keanggotaan OKK, ada bidang seni dan olahraga, terus ada bidang sosial dan politik. Di kami di pengurus PMXI Kabupaten Bandung tidak ingin terlalu banyak bidang, karena percuma banyak bidang tapi tidak efektif. Mending sedikit bidang tapi semua berjalan sesuai dengan job desk-nya gitu. Betul. Teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanyain ke Akangnya. Aku suaranya ada nggak? Udah ada keluar. Ada aja. Ada, oh ya. Sama sekalian bilangin minta maaf ke Om Iko ya. Oh ya, gak apa-apa. Ya, soalnya waktu itu nyuruh ke kantornya, cuma kebetulan kita mepet waktunya gitu, jadi gak bisa ke sana. Iya, gak apa-apa, Kang Nijar. Saudaranya Ya. Ketua Iko ya. Iya, kebetulan dapat jaket juga dari. Oh iya tuh, mantap. Kang Nijar lebih tahu lah gimana PMXI. Wah, Kang Nizar. KTA. Iya. Iya, sebenarnya kayak Mungkin ada yang atau cukup? Kang Afla atau Kang Arvin? kalau misalkan Cukup. sudah terjawab. Ada satu ini. Boleh? Sok, Oh, boleh sok. tanyain sok. Kang Aflah. Yang lain kan ya. Enggak, Aman. Enggak. Ini bagaimana strategi PMXI untuk meningkatkan sumber daya manusianya? SDM ya. Betul, Kang. Meningkatkan SDM kader PMXI. Betul. Ya, Betul. Yang pertama tadi seperti yang kita sebutkan bahwa kita sering melakukan PMXI Road to Campus. Tujuannya apa? Untuk sosialisasi. Kemudian di situ nanti kan banyak yang tertarik, yang kemudian kita pun sering mengadakan diskusi rutin. Nah, jadi kultur intelektualnya jangan sampai hilang, karena background kita kan pelajar dan mahasiswa.
Sehingga kami pun di grup, ataupun baik itu di grup maupun di ketika kumpul rapat pembahasan selalu menyajikan kajian-kajian. Contoh kajian terbaru dinamika sosial politik di Kabupaten Bandung. Nah, kita sering diskusi. Itu merupakan salah satu langkah untuk memperbaiki SDM. Minimal dari kita masing-masing, dari pengurus, itu paham bagaimana kondisi sosial politik. Kemudian dari PMXI kecamatan, kita selalu menghimbau ketika safari kan kita biasa menyapa semua PMXI tiap kecamatan, menyapa anggota. Kita menekankan bahwa perlu adanya sinkron dan kerjasama dengan aparat setempat. Itu merupakan salah satu meningkatkan SDM yang baik gitu bagi mereka. Contoh dalam hal pengetahuan tentang hukum, minimal SDM-nya dari kita PMXI di tiap kecamatan itu paham tentang hukum, paham konsekuensi hukum bila melanggar, begitu kan. Betul. Setuju. Siap, hatur nuhun, Kang. Siap, Kang Aklah, sama-sama. Akang, karena mungkin di sini waktu Zoom-nya terbatas ya. Jadi mungkin dicukupkan aja Ya. wawancaranya ya. Siap teh. Tapi sebelumnya Akang boleh minta on cam buat didokumentasiin. Oh ya, foto ya? Ya, di foto. Ya. Bentar deh. Oke. Teh Nadira nanti minta di screenshot ya. Boleh? Pakai ini ya, layarnya. Iya. Nggak pakai baju PMXI nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bentar, koin. Siap. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Mungkin dicukupkan sekian ya Akang. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya buat wawancara sama kita. Siap teh. Sama-sama Sehat teh. selalu ya Nanti Akang. minta fotonya ya. Oke. Ya, baik, Kang. Boleh nanti aku kirim ya Akang. Siap teh, siap, aman. Makasih banyak ya Kang. Kang, makasih banyak. Siap, sama-sama Kang Mijat. Sehat-sehat Akang. Makasih. Siap. Ya, sama-sama teh. Saya Nizar. Menurut saya PMXI adalah organisasi yang dapat bermanfaat sebenarnya buat masyarakat. Namun dengan yang terjadi sebelumnya di EKTC sendiri, karena PMXI adalah kaum intelektualnya EKTC atau bagian dari EKTC yang menghimpun pelajar dan juga mahasiswa yang seharusnya PMXI dapat mengubah pemikiran masyarakat mengenai EKTC sendiri, dapat berubah menjadi lebih baik sebelumnya. Namun tentunya harus dengan proses yang cukup lama, tapi saya yakin jika kaderisasinya tepat dan program kerjanya tepat ke depannya, saya yakin PMXI bisa bermanfaat. Selain itu, PMXI juga udah banyak berkontribusi di masyarakat. Salah satunya seperti donasi untuk gempa bumi, Cianjur, Kertasari yang terakhir. Terus setiap tahun di bulan Ramadan juga ada pembagian takjil untuk berbuka puasa. Hal itu sepatutnya hal yang sangat bagus. Semoga kedepannya PMXI dapat
menambah program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga bagi anggota PMXI-nya sendiri. Dan diharapkan untuk anggota-anggotanya memang tidak untuk mencari nama saja atau berlindung di PMXI sendiri. Mereka menjual nama PMXI untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi saya harap juga untuk kedepannya anggota PMXI itu menggunakan nama PMXI untuk hal-hal yang baik seperti menjadi atlet atau menggunakan nama PMXI di lingkungan yang baik juga. Dan saya harap dari pemikiran dari masyarakatnya sendiri untuk kedepannya dapat berubah tentang PMXI, karena tidak semua anggota PMXI itu dipandang melakukan hal-hal negatif. Itu hanya segelintir oknum yang melakukan. Jadi semoga kita semua dari anggotanya sendiri, dari masyarakat dan pemerintah, pihak kepolisian dan lain dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadira. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja PMXI. Yang pertama di bidang organisasi, mereka selalu rutin melakukan kaderisasi bagi anggotanya. Yang kedua, mereka pun rutin melakukan rekrutmen bagi anggota baru secara selektif. Yang kedua, di bidang sosial. Yang pertama, mereka selalu memberikan bantuan pada korban bencana alam, seperti membantu mendirikan tenda, memberikan sembako, dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua, mereka selalu rutin membagikan takjil di bulan Ramadan. Mereka pun membagikan sembako di hari H- sebelum Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga, di bidang olahraga, mereka selalu mengadakan perlombaan Muay Thai dan boxing. Segitu aja program kerja dari organisasi PMXI, semoga bermanfaat. Halo, aku Putri Fazia. Aku mau ngasih pandangan aku tentang PMXI. PMXI adalah organisasi masyarakat yang dimana banyak melakukan program kerja untuk membantu masyarakat sekitar. Contohnya ada di bidang keagamaan, olahraga, dan sosial. Mereka sering membantu dalam rangka pemberian sembako ataupun bagi-bagi takjil. Yang dimana hal itu dapat membalikan image jelek dari masyarakat kepada PMXI yang padahal dilakukan oleh oknum-oknumnya. Dan PMXI juga dapat menjadi wadah untuk masyarakat atau pemuda-pemuda yang ingin mengembangkan kemampuannya di bidang tersebut. Harapan saya adalah semoga PMXI dapat terus membantu masyarakat dan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk mengembangkan soft skill serta hard skill-nya. Sekian dari aku, thank you for watching, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Taufiq Hakim Saparian dari Ilmu Pemerintahan semester 3. PMXI adalah saya terpelajar di XTC, dan pengembangan sumber daya manusianya sering diaktifkan seperti mengadakan bicara dengan sama, berbagi ilmu. Meskipun secara tidak formal, tapi mereka mendapatkan ilmu-ilmu tersendiri. Mereka bergerak di bidang sosial dan politik. Mereka mengedukasi para anggotanya untuk melek politik dan peduli terhadap lingkungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.